Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk ke ayat yang ke-12. 12a kita sudah belajar tentang noda. Orang fasik itu adalah noda di dalam perjamuan kasih. Hari ini kita akan belajar perumpamaan orang fasik. Yudas menulis ada beberapa, saya catat ada 5 perumpamaan orang fasik. Itu ada di ayat yang ke-12b dan dilanjutkan kembali pada ayat yang ke-13. Nah, itu saling melengkapi dua itu, tapi kita akan lihat satu persatu 12b dalam satu video dan ayat 13 dalam satu video. Saya bacakan dulu di dalam King James Indonesia 12 Yudas 1 ayat yang ke-12. Mereka itu adalah awan-awan yang tidak berair. Satu, awan yang tidak berair yang dibawa ke sana ke sini oleh angin. Jadi orang fasik ini karena awannya nggak berair, dia dibawa ke sana ke sini oleh angin. Dua, terus seperti pohon pada musim gugur yang tidak berbuah. Tiga, yang mati 2 kali. Empat, dan seperti gelombang panas di laut. Itu ayat yang ke-13, yang membuihkan malunya sendiri. Dan seperti bintang yang beredar. Ada 5 saudaraku yang saya catat. 2 perumpamaannya itu di ayat yang ke-13. Jadi ayat yang ke-12 itu ada 5 perumpamaan. Total ada 7 perumpamaan saudaraku. Yang pertama kita mulai dulu, awan yang tidak berair. Ini orang fasik itu seperti awan yang tidak ada airnya. Clouds without water. Nah, awan itu pasti terdiri dari air sehingga bisa meniriskan air. Ini saya ambil dari ayat firman Tuhan itu di dalam Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-4, Ayub 26 ayat yang ke-8, Ayub 31 ayat yang ke-11, Mazmur 77 ayat yang ke-18. Jadi awan ini terdiri dari air berdasarkan ayat-ayat tadi. Ya memang secara ilmu pengetahuan memang awan itu terdiri dari air, saudaraku. Awan itu juga menimbulkan hujan. Hujan dari mana? Dari awan itu. Itu dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-44 sampai 45. Ketiga, awan juga menghasilkan embun. Itu di dalam Amsal 3 ayat yang ke-20. Jadi 3 hal di sini. Awan itu bisa meniriskan air, bisa menimbulkan hujan, dan bisa menghasilkan embun. Nah, air lambang apa sih? Air itu adalah lambang penyucian oleh firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-26. Hujan itu melambang apa? Hujan ini melambangkan berkat Tuhan. Di dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-26. Embun itu melambangkan kebaikan Tuhan. Amsal 19 ayat yang ke-12. Embun juga melambangkan terang Tuhan. Yesaya 26 ayat yang ke-19. Ada ayat juga embun ini melambangkan berkat Tuhan. Mazmur 133 ayat yang ketiga. Itu arti-arti rohani dari air, hujan, dan embun. Ini istilah firman Tuhan. Awan itu terdiri bisa meniriskan air, terdiri juga bisa menimbulkan hujan. Awan ini juga bisa menghasilkan embun. Nah, artinya apa ini semua, saudaraku? Artinya apa? Jika awan itu tidak berair, maka itu bukan awan toh. Mana ada awan tapi nggak ada airnya. Susah kita bayangkan, tapi inilah perumpamaan yang ditulis oleh firman Tuhan, itu menjadi pelajaran. Nah, orang fasik ini tetap diibaratkan seperti awan walaupun tidak berair. Hal ini seperti sudah dijelaskan dalam ayat 12a, mereka ini berpakaian Kristen. Dalam tanda kutip berpakaian Kristen. Awan, kelihatannya awan, awan. Berarti ini ada hujannya, ada embunnya, ada airnya. Gitu kan? Kalau orang lihat awan berarti ada hujannya, ada embunnya, ada airnya. Tapi ternyata tidak ada. Itulah orang fasik. Berpakaian Kristen ternyata hidupnya bukan
menunjukkan kekristenan, hidupnya penuh dengan dosa. Nah ini, jadi orang-orang fasik ini bukan hanya orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi orang-orang percaya yang menyebut dirinya saudara, tetapi berlaku fasik. Ini, mereka tampak seperti awan, tetapi nggak ada airnya. Karena nggak ada air, jadi nggak bisa menimbulkan hujan. Karena nggak ada air, berarti nggak bisa menghasilkan embun, saudaraku. Ini, apa artinya ini? Air melambangkan penyucian oleh firman Tuhan. Nah, kalau nggak ada airnya, berarti mereka itu tidak mempunyai kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, walaupun mengakunya sebagai orang percaya Tuhan. Nggak pernah baca Alkitab, sehingga nggak punya kebenaran. Dan nggak mau dididik oleh firman Tuhan, nggak punya kebenaran dalam hidupnya. Mereka menghinakan kebenaran firman Tuhan. Jikalau mereka mempunyainya, maka itu kebenaran dari diri mereka sendiri. Roma 10 ayat yang ketiga. Sehingga mereka nggak ada punya kebenaran. Bisa menyesatkan banyak orang. Ada nabi tua, kisah nabi tua dan nabi muda pada waktu zaman Yerobeam. Nabi tua ini bilang kepada nabi muda, aku juga dapat suara dari Tuhan, kamu harus datang ke rumahku bermalam. Sedangkan nabi muda bilang apa? Loh, saya dapat mandat dari Tuhan untuk pulang langsung. Waduh, gimana ini? Loh, nabi tua bilang apa? Loh, saya ini dapat mandat dari Tuhan. Akhirnya nabi muda bilang, oke, aku ikut. Apa yang terjadi? Saya bisa cari itu di satu raja-raja saya lupa ayatnya. Itu akhirnya apa? Si nabi, satu raja-raja pasal-pasal awal, saudara. Akhirnya si nabi muda mati diterkam singa. Nabi tua itu adalah orang fasik itu. Awan yang gak ada airnya. Tampaknya awan, ini nabi. Tapi dia bukan dari Tuhan. Mengakunya orang percaya, tapi gak punya kebenaran. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mulai mengurangi kebenaran firman Tuhan, hati-hati. Bisa jadi orang fasik. Kita menasihati orang tanpa kebenaran firman Tuhan berbahaya, menyesatkan orang. Dan orang lain melihatnya apa? Oh, ini orang percaya kok. Mungkin ini pelayan Tuhan. Ini pemimpin. Ternyata fasik. Kedua, hujan. Mereka seharusnya membawa berkat Tuhan. Hujan kan melambangkan berkat. Mereka seharusnya membawa berkat Tuhan. Tetapi justru apa yang dihasilkan itu kutuk Tuhan kepada orang lain. Orang-orang yang tertipu oleh orang-orang fasik ini. Contoh, Saul ini berkata apa? Aku akan memberkati engkau orang Zif. Padahal itu adalah sebuah kutuk di mata Tuhan. Karena kan orang Zif itu bersekongkol untuk membunuh Daud. Itu di dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-19 sampai 22. Orang fasik ini dengan mudahnya, dengan lantangnya berkata berkat. Padahal gak ada isinya, gak ada berkatnya. Itu contohnya Saul bicara berkat, tapi itu bukan berkat. 1 Samuel 15 ayat yang ke-6. Kalaupun orang yang diucapkan berkat itu memang keberkatan, saudara. Ada orang fasik mengatakan kamu akan diberkati Tuhan. Dan memang keberkatan. Apakah itu dari orang fasik itu? Tidak. Itu bukan dari diri orang fasik itu, melainkan dari Tuhanlah yang melihat pribadi orang yang keberkatan itu. Jadi Tuhan melihat orang yang keberkatan itu, oke, ini memang pantas untuk diberkati. Jadi gak ada sangkut pautnya dengan orang fasik yang ngomong ngawur itu, saudaraku. Contohnya, Daud keberkatan bukan karena doa berkat Saul, melainkan memang Tuhan melihat pribadi Daud. 1 Samuel 26 ayat yang ke-25 berkata, aku memberkati engkau anakku. Kita baca 1 Samuel 26 ayat yang ke-25 supaya saudara bisa paham orang fasik itu bicara berkat tapi gak ada berkatnya. 26 ayat yang ke-25 dikatakan, lalu berbicaralah Saul kepada Daud, diberkatilah engkau anakku Daud. Apakah Daud keberkatan karena Saul? Tidak. Daud diberkati karena memang Daud pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Itu saudaraku. Hati-hati, mereka bicara berkat nasihatnya tampaknya benar, padahal itu nggak ada airnya, nggak menghasilkan hujan, bahkan menghasilkan hukuman oleh orang-orang yang tertipu dari orang fasik ini. Ketiga, embun.
Mereka tidak memiliki kebaikan Tuhan. Tadi embun melambangkan kebaikan Tuhan. Orang yang tidak memiliki kebaikan Tuhan itu celaka besar. Roma 2 ayat yang ke-5 sampai 9, Yeremia 47 ayat yang ke-6. Tak punya kebaikan Tuhan, bahaya, celaka besar. Selain itu, hidup tanpa terang Tuhan itu juga celaka besar. Karena kita nggak punya pengharapan, nggak punya kebaikan Tuhan, nggak penuh ratapan, kegelapan selama hidup. Karena nggak ada keterang Tuhan. Yang bisa menerangi hidup kita selama dalam dunia ini adalah firman Tuhan, kebaikan Tuhan, terang Tuhan. Kalau tidak ada itu, hidup itu jadi sia-sia, saudaraku. Mereka mengaku punya kebaikan Tuhan, tetapi pada akhirnya orang lain bisa menilai bahwa dia hidup dalam hukuman Tuhan. Mereka mengaku punya terang, tetapi itu terang palsu, karena tidak ada terang di dalam diri orang fasik. Lihat tadi katakan awan tidak ada air. Ya, orang yang berjalan bersamanya akan membuat sama-sama jatuh dalam lubang kebinasaan. Lukas 6 ayat yang ke-39. Orang buta menuntun orang buta, sama-sama jatuh. Hati-hati saudara. Dari buahnya lah kita bisa melihat kefasikan itu. Jadi pahami saudaraku tentang awan yang gak ada airnya ini. Gak bisa menghasilkan air, gak bisa menghasilkan hujan, tidak ada embunnya. Nah, ini. Kedua, dibawa ke sana ke sini oleh angin. Awan yang dibawa ke sana ke sini oleh angin. Angin pada konteks ini melambangkan pekerjaan setan pada konteks ini. Ada konteks ayat-ayat yang lain, angin itu melambangkan pekerjaan Roh Kudus, tapi di sini konteksnya adalah orang fasik, berarti ini pekerjaan setan. Karena Tuhan tidak mungkin membawa orang fasik. Tidak mungkin diarahkan, tidak mungkin. Tuhan menghukum orang fasik. Tuhan memperingati gitu. Ini adalah konteksnya adalah pekerjaan setan. Orang-orang fasik ini dibawa ke arah mana setan ingin mengarahkan. Karena dia gak ada firman Tuhan, dia gak ada terang Tuhan, dia juga gak ada kebaikan Tuhan, gak ada berkat Tuhan, ya setan yang mengarahkan. Nah itu saudaraku, diarahkan untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan orang lain seperti bapaknya iblis. Mereka juga diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran sehingga hidupnya makin kacau dan tersesat. Efesus 4 ayat yang ke-14. Mereka menjadi alat bulan-bulanannya setan sehingga menghancurkan orang lain dan menghancurkan diri sendiri. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 sampai 11. Hati-hati saudaraku. Ini kefasikan ini perumpamaannya begitu dahsyat. Awan ada airnya sehingga dibawa ke sana kemari oleh angin. Pekerjaan setan. Hati-hati kalau kita gak punya terang firman Tuhan, gampang diombang-ambingkan oleh arus pengajaran dunia. Sehingga tampaknya betul, ternyata salah. Hati-hati. Jangan berlaku fasik dengan menghina firman, meremehkan firman. Cintai firman Tuhan. Cintai terang Tuhan itu, saudaraku. Ketiga, seperti pohon pada musim gugur yang tidak berbuah. Nah, kalau kita melihat pohon pada musim gugur yang tidak berbuah, kita harus lihat satu persatu dari kalimat ini. Musim gugur kita akan lihat tidak berbuah dan pohonnya. 3 pengertian ini, saudara. Kita lihat musim gugur. Ada 3 hari raya utama di Israel dalam setahun, di mana orang laki-laki harus menghadap Tuhan. Itu dalam Keluaran 23 ayat yang ke-17. Adapun 3 hari raya utamanya adalah hari raya roti tidak beragi, itu terjadi pada awal musim semi atau awal tahun. Kedua adalah hari raya panen atau hari raya buah sulung, itu terjadi pada akhir musim semi. Dan ketiga adalah hari raya menuai. Ada hari raya penuaian, itu di akhir tahun atau yang dinamakan musim gugur. Nah, jadi musim gugur ini sama, ini menghasilkan ada hari raya menuai, ada hari raya penuaian. Saudara bisa baca itu di dalam Keluaran 23 ayat 17, saudaraku. Dan seterusnya. Pohon ini adalah tanaman atau pohon untuk menghasilkan, itu saudaraku, untuk menghasilkan apa? Menghasilkan buah. Nggak mungkin orang nanam pohon tidak untuk menghasilkan buah. Misalnya pohon pisang, pohon
manggis, pohon jambu, mereka menanam pohon itu, yang dipikir adalah buahnya, bukan untuk bagus-bagusan. Memang ada pohon-pohon yang nggak menghasilkan buah untuk di jalanan itu aja. Tapi kalau orang menanam pohon, biasanya untuk menghasilkan buah. Pohon mangga, pohon pisang. Coba saudara, saya punya biji pisang, biji mangga, saya mau tanam jadi pohon mangga. Untuk apa? Untuk buat senang-senangan, tidak mungkin. Untuk menghasilkan buah. Nah, pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang, saudaraku. Pohon pada musim gugur seharusnya berbuah, siap dituai. Tapi ternyata dia berkata, pohon pada musim gugur yang tidak berbuah. Loh, diharapkan berbuah kok nggak berbuah, jadi tunggu loh. Hari raya buah sulung itu pohon panen utama, panen buah sulung itu panen utama, panen pertama. Itu sudah dipetik. Harusnya di musim gugur itu terakhir panen sisanya itu. Tapi juga nggak berbuah. Pohon yang nggak berbuah akan ditebang. Lukas 13 ayat yang ke-7. Memang Allah itu kasih dan penuh kemurahan. Dia masih sabar menunggu orang fasik agar bertobat. Lukas 13 ayat yang ke-8. Ditunggulah satu tahun lagi. Aku akan memberikan air, tanami pupuk. Kalau nggak berbuah ya sudah tebang aja. Gitu. Tapi jika keras hati tetap ditebang. Lukas 13 ayat yang ke-9. Pada akhir zaman Tuhan tidak menghendaki berbuah hanya pada musim berbuah loh. Ini kita baca ya saudaraku. Markus 11 ayat ke-13. Markus 11 ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Memang bukan musim buah ara. Loh, jelas kan tulis itu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Dikutuk. Jadi buah ini pada akhir zaman tidak hanya pada musim buah. Harus setiap saat Tuhan tuntut buah. Harus ada buahnya. Loh, kok bisa seperti itu? Ini ada artinya, saudara. Kita tidak bisa berbuah hanya pada saat pelayanan saja. Pada saat pelayanan. Memang musimnya buang pelayanan kok. Menghasilkan buah kan. Kita pelayan WL, ada orang yang terjamah. Dan orang berkati Tuhan. Nah itu kan berbuah, kita menghasilkan buah. Itu saudaraku. Tapi gak mau Tuhan. Walaupun tidak pelayanan. Di segala waktu, segala tempat, segala keadaan. Kita harus tetap berbuah. Itu firman Tuhan mengatakan. Seringkali orang banyak alasan untuk tidak berbuah. Markus 11 ayat 13 tadi. Memang bukan musim buah ara kok Tuhan. Memang ya saya ada keadaan seperti ini. Mau gimana mau berbuah. Saya kebutuhan ini banyak. Gimana saya mau jujur. Nah, gimana saya mau sabar. Nah, itu tekanan itu membuat orang menghasilkan alasan untuk tidak berbuah. Tuhan tidak suka itu. Tuhan sudah mencurahkan segala fasilitas rohani untuk menghasilkan buah. Apa saja? Pekerjaan Roh Kudus, pembukaan firman Tuhan. Itu dicurahkan besar-besaran di akhir zaman. Orang yang minta pasti akan diberikan pembukaan firman Tuhan. Sehingga hidupnya bisa menghasilkan buah. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak berbuah. Kita punya firman, kita punya pekerjaan Roh Kudus. Itu yang membuat kita bisa berbuah, saudara. Orang yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Artinya kerajaan Allah akan diambil kemudian diberikan kepada orang lain yang menghasilkan buah. Matius 21 ayat yang ke-43. Hal ini berarti keselamatan yang sudah diberikan akan hilang. Karena diambil, diberikan kepada orang lain yang menghasilkan buah. Ingat, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tidak dikenal Tuhan. Hal ini berarti kehilangan keselamatan juga karena apa yang sudah diperbuat di masa lampau tidak diingat kembali. Nah, saya sudah mengusir setan. Kita baca aja supaya saudara paham. Tidak bisa kita kalau kita nggak konsisten kita menuntut Tuhan. Sekali Tuhan kasih selamat kita selamanya selamat. Tidak bisa saudaraku ini.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kuncinya di sini adalah melakukan kehendak Tuhan. Saat kita diberi hidup, kita percaya Tuhan, kita masih beri jangka waktu umur. Ayo kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak berbuah, kerajaan Allah akan diambil. Hati-hati saudaraku. Inilah kehidupan orang fasik yang tidak berbuah, sehingga akan berakhir binasa di neraka. Padahal sudah ditunggu musim gugur, musim panen sisa itu terakhir, menuai terakhir. Ternyata juga tidak ada buahnya. Hati-hati saudaraku ya. Keempat saudaraku, yang mati 2 kali. Pohon yang mati 2 kali. Istilah mati 2 kali dalam Alkitab ini saudara harus paham. Apa sih istilah kematian pertama dan kematian kedua? Kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-92, Ibrani 11 ayat yang ke-27. Ini adalah kematian pertama. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Apa maksudnya mati 1 kali? Apa maksudnya mati 1 kali? Ini adalah kematian jasmani, kematian yang pada umumnya manusia. Umurnya selesai, ya mati. Tapi apakah setelah dia mati dia gentayangan, dia apa? Enggak. Dia ada penghakiman. Sesudah itu dihakimi. Judgment. Ada penghakiman setelah kematian itu. Langsung dihakimi. Masuk surga atau neraka. Itu saudaraku. Nah, setiap manusia pasti mengalami kematian ini. Orang fasik pun juga akan mengalami kematian itu. Entah kematian itu adalah saat-saat sekarang, atau mungkin umurnya dipotong karena kefasikannya. Amsal 10 ayat yang ke-27. Umur orang fasik akan dipotong. Atau juga orang fasik itu mati pada saat zaman antikris. Di mana orang fasik yang memilih antikris memang tidak mati disiksa, tapi mati dibunuh pada saat perang Harmagedon. Wahyu 19 ayat yang ke-21 saudaraku. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah, ini saudaraku. Saya rasa saudaraku, untuk bicara tentang kematian 2 kali ini, kita akan masuk ke dalam video yang selanjutnya saja. Saya akan potong supaya kita bisa mengerti. Ini ceritanya sangat menarik sekali saudaraku, tentang orang fasik itu mati 2 kali. Pohon itu lambang orang. Seperti pohon-pohon yang berjalan. Markus 8 ayat yang ke Markus 8 ayat yang ke-24. Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan seperti tampaknya, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi pohon ini lambang orang, saudaraku. Orang yang mati 2 kali. Gitu. Yang pohon pada musim gugur yang tidak berbuah. Yang seharusnya diminta buahnya di terakhir kesempatan musim gugur itu juga tidak berbuah. Akhirnya ditebang mati binasa. Diumpamakan seperti awan. Harusnya ini pengertiannya Yudas pasal 12-13 ini ada 3. Awan, pohon, dan 4 ya. Awan, pohon, gelombang, dan bintang yang beredar. 4. Tapi setiap kalimat itu mengandung pengertian-pengertian, sehingga saya harus pecah-pecah ini. Kita dalam bahasa Jawa itu oncek itu terus dalam lebih dalam lagi, sehingga kita bisa melihat pengertian yang lebih dalam lagi soal ayat-ayat ini, saudara. Oke, kita berhenti sampai sini dulu. Di video akan datang kita akan belajar pohon yang mati 2 kali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.